Dan gila apa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia saat berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 dalam lanjutan cabang sepak bola SEA Games 2023 Kamboja. Dengan kemenangan Indonesia atas Vietnam ini memastikan Indonesia lolos ke babak final. Oke, gol Indonesia di laga ini dicetak oleh Komang Teguh Trisnanda di menit 11, assist dari Pratama Arhan. Lalu disamakan oleh pemain Vietnam di menit 36 lewat Nguyen Van Tung, assist dari Nguyen Duc Phu. Ferrari cetak gol kedua bagi Indonesia di menit 55, assist dari Marcelino Ferdinand. Dan disamakan oleh Vietnam lewat gol bunuh diri pemain Indonesia Bagas Kava di menit 80. Dan satu gol penentu bagi timnas Indonesia dicetak oleh Muhammad Taufani di menit 90 plus perpanjangan waktu 7 menit. Kemenangan Indonesia atas Vietnam ini sangat-sangat perlu kita berikan apresiasi. Terkhusus Indonesia di laga ini harus bermain dengan 10 pemain. Setelah Pratama Arhan, fullback kiri timnas Indonesia, diberikan kartu kuning kedua di menit kurang lebih 60. Nah, setelah pemain timnas Indonesia bermain dengan 10 pemain, membuat konstelasi permainan timnas Indonesia pun berbeda. Lebih bermain menunggu, memanfaatkan counter attack ataupun transisi dari situasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain Vietnam pada saat Vietnam mendominasi atau mencoba melakukan attacking. Terlihat juga dari ball possession timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam hanya 37%, sedangkan Vietnam mendominasi 63%. Oke, kita pun harus mengakui pergantian pelatih dari Park Hang-seo menuju Philipp Troscher ada beberapa sentuhan yang berbeda kalau kita komparasikan dengan apa yang dilakukan oleh Park Hang-seo pada saat ia menjadi pelatih Vietnam. Pada saat kita tonton Philipp Troscher, pelatih dari Vietnam saat menghadapi Indonesia ini, mereka kecenderungan bermain dari sektor kedua flank, sayap kiri, sayap kanan, dan bermain dengan vertical play, direct ke depan. Itu rutinitas yang kerap beberapa kali diulang-ulangi oleh pemain Vietnam. Namun secara ide formasi di atas lapangan tetap menggunakan pola 3 back. 3 back ini digunakan oleh Park Hang-seo juga. Dan ini udah kita bahas sebelum-sebelumnya bahwa sepak bola Vietnam ini sejak dari level grassroots sampai dengan level senior, teman-teman, pola 3 back inilah coba mereka terus kembangkan sehingga pemain-pemain yang ada di level grassroots ataupun kelompok usia ketika masuk di level senior sudah memahami bagaimana permainan Vietnam. Inilah yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI kita di beberapa waktu yang lalu, bahwa penting bagi timnas Indonesia, baik itu kelompok usia sampai dengan timnas senior, teman-teman, memiliki gaya permainan yang khas, memiliki karakter permainan. Itulah salah satu mengapa sepak bola Vietnam bisa meraih kesuksesan pada masa Park Hang-seo. Ya, perlu kita berikan waktu kepada Philipp Troscher, ide-idenya, eksperimen-eksperimennya untuk timnas Vietnam. Meskipun kita harus mengakui akhir-akhir ini media-media Vietnam yang keras, frontal, teman-teman, mengeritik apa yang dilakukan oleh Philipp Troscher bersama Vietnam. Itu pun selaras seperti apa yang dialami oleh mantan asisten coach Sintayong, di hire untuk menjadi pelatih Vietnam beberapa waktu yang lalu, teman-teman, dan itu pun dikritik. Kok berbeda gaya permainannya? Kita pun harus memaklumi pelatih butuh waktu. Ya, kita lihat nanti bagaimana perkembangan Vietnam, apalagi Vietnam nanti juga akan menjadi tim yang akan dihadapi Indonesia di babak grup Piala Asia 2023. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke papan taktikal.
Ya, Coach Indra Sapri bersama Timnas Indonesia tetap menggunakan pola andalan yaitu 1-4-3-3. Di belakang ada Hernando Ari, 4 back Arhan, Komang, Rido, dan Bagas. Di tengah ada Dewangga, Raihan, Marcelino. Kemudian di depan ada Witan, Sananta, Pajar. Terlihat Dewangga di lini tengah sebagai pemain nomor 6 udah saklek banget, udah paten banget, sehingga ia mampu akhirnya terus-menerus dipercaya oleh Coach Indra Sapri untuk berada sebagai pemain nomor 6. Ini di atas kertas susunan yang dibentuk oleh Coach Indra Sapri. Meskipun ketika kita lihat di atas lapangan beberapa kali shape yang terbentuk, khususnya tanpa memegang bola, 4-4-2 yang terlihat. Nanti akan kita bahas. Sedangkan Vietnam bersama Philippe Troscher menggunakan pola andalan Vietnam berapa tahun ke belakang, yaitu 3 back, 1-3-4-3 atau 1-3-4-2-1. Nah, pada saat masih jumlah pemain sama, Timnas Indonesia mencoba mendominasi lewat permainan 1-2 sentuhan. Oleh karena itu terlihat shape bertahan yang coba dibentuk oleh pemain-pemain Vietnam dengan 5 pemain mereka bentuk di belakang. Nomor 18 Duc Phu akan turun ke bawah mendampingi 3 pemain belakang yang sudah tersedia. Kemudian dibantu oleh Ho Pan nomor 13. Nah, Tyson turun, Po Min turun. Nah, 2 gelandang di tengah tersebut akan dibantu oleh nomor 11 Tan Nan dan Min Trong. Dan 1 striker ini pun akan ikut turun ke belakang. Nah, pada fase attacking, shape Timnas Indonesia pun sebenarnya kalau kita lihat dan sudah kita bahas berkali-kali, masih sama secara dinamika coba terus dimainkan oleh pemain Indonesia. Arhan akan bergerak ke depan, Bagas akan bergerak ke depan. Dewangga sebagai pemain nomor 6 akan dibantu oleh Rido dan Komang membentuk sandwich. Seperti sandwich ini istilah kepelatihan yang sering diajarkan di kursus-kursus kepelatihan. Dan Marcelino ini termasuk pemain yang diberi kebebasan banget ya pada saat attacking Timnas Indonesia ataupun ketika tanpa bola. Ketika tanpa bola, Marcelino mendampingi Sananta di depan. Nah, kita bicara pada fase attacking, Marcelino di atas kertas di posisi inilah dia, tapi ketika bola itu digulirkan oleh pemain Indonesia, di mana-mana Marcelino ada bergerak di sayap kanan, ada saatnya ia membantu Dewangga di belakang, dan peran Ananda Raihan inilah dibutuhkan pada saat Marcelino bergerak ke kiri, ke kanan, ataupun ke depan. Oke, nah secara numerikal di lini tengah Timnas Indonesia menang orang. Marcelino, Po Min, Raihan, Tyson dibantu oleh Dewangga yang berdiri lebih banyak mendapatkan ruang karena unggul orang pemain di tengah. Dan salah satu hal krusialnya peran dari Dewangga ini ketika Coach Indra Sapri ingin membentuk sebuah skema yang rutin dilakukan oleh Coach Indra Sapri selama SEA Games, khususnya sampai saat menghadapi Vietnam. Apa itu? Fajar Faturrahman yang bermain di sisi koridor half space coba menarik back kiri ataupun wingback dari Vietnam untuk mengikutinya, sehingga ada space ataupun kelowongan di sisi wide area, kelebaran yang dieksploitasi oleh Bagas Kava. Nah, ada beberapa momen Bagas yang bergerak ke depan, Dewangga dapat bola langsung memberikan crossing ataupun diagonal pass ke posisi Dewangga yang melakukan overlap. Secara set play, apa yang diinginkan oleh Coach Indra Sapri selama SEA Games ini, inilah termasuk set play yang rapi. Kalau kita bicara permainan, meskipun ada beberapa yang berkomentar bahwa permainan di turnamen nggak begitu penting, yang penting menang. Tapi kan kita bicara namanya juga permainan sepak bola, kita kan membedah skema-skema yang dilakukan oleh seorang pelatih. Nah, menariknya seusai Bagas mendapatkan satu momen dari passing yang diberikan oleh Dewangga, kemudian di clearance oleh pemain dari Vietnam, dan di momen tersebut Timnas Indonesia mendapatkan throw in, gol pertama kan, throw in, Arhan mampu ciptakan sebuah umpan yang sangat manis kepada Komang. Setelah itu Bagas posisinya bisa dimatikan, bisa diredam oleh pemain-pemain Vietnam. Dengan cara apa? Ketika tanpa bola, Bagas sering tertarik ke posisi lebih bermain ke dalam, dipancing oleh pemain Vietnam, baik itu oleh Ho Pan, wingback dari Vietnam, ataupun Min Trong,
Nah, sehingga sisi kelebaran yang biasanya rutin coba diekspos oleh Bagas nggak begitu eksplosif. Ini pun menjadi antitesa yang coba dilakukan oleh pemain Vietnam untuk bisa mengerem, mengeliminasi tekanan dari timnas Indonesia lewat jalur sebelah kanan. Dari sebelah kiri kita lihatlah, sebenarnya Indonesia kirinya agresifnya nggak begitu wow selama SEA Games ini. Terkhusus Witan yang sering berada di tempat tersebut pun nggak bisa kan memberikan rasa yang kuat banget dari sisi attacking bagi timnas Indonesia. Dan gol kedua Indonesia pun bukan dari skema open play, dari skema lemparan ke dalam lagi, dan bisa dimanfaatkan oleh Ferrari atas tendangan yang dilakukan Marcelino. Lalu gol Vietnam ke gawang Indonesia yang pertama dari bola udara. Ini klasik problem dari back-back kita, sulit untuk bisa mengantisipasi bola-bola udara. Kita ambil contoh beberapa tahun ke belakang, 10 tahun, pada saat Maman Abdurrahman, Nova Arianto, Karis Yulianto, kan itu problem dari pemain kita, bola-bola udara yang sampai sekarang uniknya masih sulit diantisipasi oleh pemain-pemain timnas Indonesia kita. Kemarin pun pada saat Indonesia menghadapi Kamboja dari bola udara. Ini khas, klasik banget untuk timnas Indonesia. Lalu ketika tanpa bola, timnas Indonesia itu menggunakan pola 4-4-2. Kita geser ke belakang, Arhan, kemudian Bagas, Dewangga, Raihan, Marcelino ini berada di sisi depan, didampingi oleh Sananta, Witan Sulaiman, Fajar Faturrahman. Mintrong naik di antara lini, Tanan, Dukfu, wingback akan naik, Fomin, Taisun membantu di area tengah untuk memprogresikan bola ke depan. Nah, di sini pemain-pemain Indonesia berhasil menyulitkan pemain-pemain tengah dari Vietnam ini untuk memprogresikan bola. Karena apa? Yang kita sampaikan tadi, mereka kalah orang di lini tengah. Raihan menghadapi Taisun, Dewangga menghadapi Pomin, dan beberapa kali Marcelino yang berada di depan ini membantu untuk mengantisipasi pergerakan Pomin dan Taisun. Rotasi yang coba mereka lakukan dengan apa? Memanfaatkan nomor 9 ini untuk bergerak. Jadi nomor 9 ini coba unggulkan orang di lini tengah dari pemain-pemain Vietnam. Nah, di situ dibaca dengan bagus oleh Marcelino yang turun ke bawah untuk bisa mematikan, untuk menyamakan orang. Ketika Marcelino berada di depan, kita ambil contoh di sini, Raihan menekan, coba ditutup Dewangga. Fantung inilah sebagai orang ketiga untuk bisa menciptakan superioritas bagi pemain Vietnam. Nah, di situ pelan-pelan dibaca. Dewangga tutup Pantung, Marcelino turun ke belakang. Jadi 3 lawan 3 di bawah kan. Nah, sulit di lini tengah. Itu membuat pemain-pemain Vietnam geser bola ke sektor kiri, ke kanan, kiri, ke kanan. Dengan apa? Permainan bola-bola crossing. Nah, di laga ini lihat, berkali-kali diberikan kesempatan untuk crossing. Meskipun bisa diantisipasi oleh Komang dan Rido. Tapi ini kan kita bicara teori peluang. Iya, kita bisa antisipasi. Kalau misalnya 10, 20, 30, 40 kali dia melakukan crossing, apa nggak ada tuh nyantol 1 biji, 2 biji, 3 biji. Nah, dalam hitung-hitungan sepak bola itu sangat berbahaya. Namun itu problem timnas kita. Ketika terus diberikan bola udara, pasti nanti ada tuh yang lengah lah, kesalahan lah, inilah, itulah. Kita pun harus berkaca dengan apa yang ditampilkan oleh timnas Indonesia saat timnas Indonesia diperkuat oleh pelatih-pelatih kita dahulu, pemain-pemain kita dahulu. Ini kan klasik. Selain itu, stamina fisik kelihatan banget. Ketika sudah bermain 10 pemain bertahan, dimanfaatkan timnas Indonesia defense counter dengan membentuk shape 4-3-2 teman-teman, ataupun 4-3-1-1, itu lebih kerasa pemain timnas Indonesia diseret pemain-pemain Vietnam untuk bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, ke kiri, dan beberapa kali juga akhirnya Coach Indra Sapri membuat pemain yang berada di sektor kiri, khususnya gelandang sayap teman-teman, sayap kiri ataupun sayap kanan, stay di bawah untuk mengantisipasi ataupun menciptakan 2 orang pemain di situ dibantu oleh fullback kiri, fullback kanan agar bisa menutup ruang crossing yang coba ataupun upaya dari sektor sayap yang terus digulirkan oleh pemain-pemain Vietnam. Vietnam sulit dari tengah. Kenapa? Karena Indonesia menumpuk parkir pesawat, parkir tank, dan istilah-istilah lainnya lah. Jadi otomatis yang lebih banyak ruang itu kan sektor sayap. Itu dimanfaatkan timnas Indonesia, timnas Vietnam. Nah, malapetaka terjadi, keasikan menyerang.
Di saat pemain timnas Indonesia bertahan menunggu, dan ada satu momen bisa dioptimalkan pemain timnas Indonesia dan berujung gol. Ya, inilah namanya sepak bola, teman-teman. Nggak selamanya 10 pemain tersebut bisa kalah, dan ini dibuktikan oleh pemain timnas kita. Respect. Dan aku juga melihat di sosial media Coach Sintayong menonton ya pertandingan timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Selamat untuk timnas Indonesia, sangat luar biasa. Bye.